Salam profit teman-teman Saham TV. Bertemu lagi di Saham TV channel. Pada video kali ini kita akan membahas rasio pengelolaan utang yang kedua, yaitu cara menghitung debt to equity ratio atau DER dari laporan keuangan. Debt to equity ratio atau DER merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan. Rumus debt to equity ratio atau DER. DER sama dengan total debt dibagi total equity. Atau DER sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Sebagai catatan untuk DER, makin tinggi nilai DER, maka makin berisiko perusahaan. Karena modal atau ekuitas yang dimiliki perusahaan bersumber dari utang. DER lebih kecil 1 artinya jumlah utang lebih kecil dari jumlah ekuitas atau modalnya. DER sama dengan 1 artinya jumlah utang sama dengan jumlah ekuitas atau modalnya. DER lebih besar 1 artinya jumlah utang lebih besar dari jumlah ekuitas atau modalnya. Sebagai rekomendasi, nilai DER lebih kecil sama dengan 1. Nilai DER lebih kecil sama dengan DER industri. Baiklah teman-teman, sekarang kita mari mulai menghitungnya. Yang pertama kita siapkan dulu tabel seperti ini. Judul analisis rasio, rasio pengelolaan utang, debt to equity ratio atau DER atau rasio utang modal. Lalu kita buatkan kolomnya. Ada kolom nomor, kode, nama emiten, total debt atau total liabilitas dalam jutaan rupiah, total equity atau total ekuitas dalam jutaan rupiah, debt to equity ratio atau DER atau rasio utang modal dalam kali, lalu kolom keterangan. Sebagai contoh kita ambil emiten GGRM dan HMSP. Yang pertama emiten GGRM atau PT Gudang Garam Tbk. Yang dibutuhkan di sini total debt atau total liabilitas dan total ekuitas. Sekarang kita lihat laporan keuangan GGRM. Nah, ini laporan keuangan GGRM, laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam jutaan rupiah, liabilitas dan ekuitas per 31 Desember 2019. Nah, sekarang kita ambil nilai liabilitasnya. Liabilitas berarti nilai liabilitas total. Itu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nilai total liabilitas ini dia. Angka ini kita copy, lalu kita masukkan ke
kolom total liabilitas. Selanjutnya kita cari nilai total ekuitas dari GGRM. Ini ekuitas, kita cari totalnya. Nah, ini dia total ekuitas. Angka ini kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, sekarang saatnya kita cari nilai DER-nya. DER sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Enter. Didapat nilai DER-nya 0,54. Artinya 54% modal dari GGRM diperoleh dari utang. 54% dari modal GGRM diperoleh dari utang. Sekarang kita lanjut ke PT HM Sampurna. Kita lihat laporan keuangan HM Sampurna per 31 Desember 2019. Liabilitas, total liabilitas. Ini dia, jumlah liabilitas atau total liabilitas. Lalu kita cari nilai ekuitas dari HM Sampurna. Ekuitas. Nah, ini dia. Ekuitas, jumlah ekuitas atau total equity. Angka ini kita kopikan. Pindahkan ke sini. Sekarang kita cari nilai DER-nya. DER sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Didapat DER-nya sama dengan 0,43 kali. Artinya 43% ekuitas atau modal yang dimiliki HM Sampurna diperoleh dari hutang. Kalau dilihat di sini, antara GGRM dan HMSP, modal yang dibiayai oleh utang lebih besar GGRM, yaitu 0,54, sementara HMSP 0,43. Nah, angka ini bisa saja kita jadikan patokan, tapi alangkah lebih baiknya untuk mencari yang lebih baik, kita cari nilai pertumbuhannya, pertumbuhan dari DER-nya dari tahun ke tahun. Yang mana yang lebih baik? Apakah dia GGRM itu naik terus setiap tahunnya atau turun? Sebaliknya HM Sampurna apakah naik nilai DER-nya per tahun atau turun per tahun? Oke teman-teman, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung nilai DER atau debt to equity ratio-nya. Sekarang kita coba melihat pertumbuhan DER-nya. Di sini sudah saya buatkan
tabelnya pertumbuhan dari tahun ke tahun untuk emiten GGRM dari tahun 2016 sampai 2019, untuk emiten HMSP tahun 2016 sampai 2019. Ini angka total debt per tahun untuk GGRM, ini angka total equity per tahun untuk GGRM. Nah, ini nilai DER GGRM 2016 0,59, 2017 0,58, 2018 0,53, 2019 0,54. Untuk HMSP tahun 2016 DER-nya 0,24, tahun 2017 DER-nya 0,26, tahun 2018 0,32, tahun 2019 DER-nya 0,43. Dari data ini akan kita buatkan grafiknya atau chartnya untuk nilai DER seperti tertera di video ini. Nah, ini adalah hutang dari GGRM, sementara yang ini adalah equity dari GGRM atau modalnya. Yang ini adalah hutang dari HMSP. Yang ini, yang merah ini adalah equity atau modal HMSP. Sekarang kalau kita lihat modal dari GGRM dari tahun 2016 39, sekian, naik menjadi 42, sekian, naik menjadi 45, sekian, naik menjadi 50. Artinya modal GGRM setiap tahun naik. Nah, sementara hutangnya tahun 2016 23, tahun 2017 24, tahun 2018 turun menjadi 23, tahun 2019 naik menjadi 27. Sementara HMSP untuk modalnya 2016 34, 2017 34, sekian, tahun 2018 naik menjadi 35, sekian, tahun 2019 naik juga 35,6. Sementara hutangnya 2016 8,33, 2019 9,02, tahun 2018 naik menjadi 11, tahun 2019 naik menjadi 15. Sekarang mari kita lihat chart dari pertumbuhan DER-nya. Untuk yang ini nilai DER dari GGRM tahun 2016 0,59, tahun 2017 turun 0,58, tahun 2018 0,53, tahun 2019 0,54. Sementara HMSP DER-nya tahun 2016 0,24,
tahun 2017 0,26, tahun 2018 naik 0,32, tahun 2019 naik lagi menjadi 0,43. Dari sini bisa kita lihat bahwa DER HMSP cenderung naik tiap tahun, rasionya makin lama makin besar. Sementara GGRM dari tahun makin turun dia, makin turun. Artinya kinerjanya semakin bagus. Jadi kalau bisa digambarkan, berarti dia GGRM itu begini, dia cenderung turun, sementara HMSP itu cenderung naik, grafiknya cenderung naik. Kalau boleh kita memilih, yang cenderung turun grafiknya, berarti kinerjanya semakin lama semakin bagus. Berarti kita kalau boleh memilih, kita pilih GGRM kalau dari nilai DER-nya, dari nilai pertumbuhan DER-nya, grafiknya semakin lama semakin menurun. Sementara HMSP grafiknya semakin lama semakin menaik. Oke teman-teman, saya kira itu saja video yang bisa saya sampaikan, bagaimana mencari nilai DER berdasarkan laporan keuangan. Terima kasih, kita bertemu kembali di video selanjutnya.